Kinan, dasar anak durhaka, beraninya kau menendangku. Sarah memelototinya dan menyadari Kinan sedang membuka kotak asuransi. Kinan mengambilnya dari dalam sebuah buku kecil berwarna merah. Tercetak di sampulnya adalah kata-kata, sertifikat kepemilikan properti. Kemarahan Sarah segera berubah menjadi kegelisahan. Kasus memang berisi sertifikat. Kinan meletakkan kopernya dan membuka buku itu agar kedua security itu bisa melihat. Lihat, nama pemiliknya adalah aku, Kinan Aditama. Orang-orang itu membungkuk untuk melihat lebih dekat. Kinan tidak berbohong. Itu palsu. Sarah bergegas ke Kinan dengan cambuk taringnya. Tetapi sekali lagi, Kinan melompat menyingkir. Butuh semua pengendalian dirinya untuk tidak mendaratkan tendangan lagi di lututnya. Sarah, kamu bilang ini palsu, jadi kenapa kamu tidak mengambil yang asli? Kami akan meminta polisi untuk memeriksa keasliannya. Aku tidak akan membiarkanmu menipuku untuk mengekspos sertifikat yang sebenarnya, kata Sarah dengan gigi terkatup. Dia percaya selama dia menolak untuk mengakui keaslian sertifikat di tangan Kinan, maka Kinan tidak akan bisa melakukannya. Setelah seluruh bencana ini berakhir, dia punya cara untuk membalas dendam terhadap Kinan. Namun, Kinan tidak berniat membiarkan semuanya berakhir dengan mudah. Bukan sia-sia dia pergi mencari Sarah hari itu. Aku pikir kamu tidak memilikinya atau yang kamu miliki adalah yang palsu. Jika kamu masih menolak untuk menunjukkannya, aku harus meminta 2 penjaga keamanan untuk mengusirmu, ancam Kinan. Kedua penjaga itu menyipitkan mata ke arah Sarah. Setelah kematian Surya, Sarah sudah terbiasa dengan gaya hidup yang dimanjakan. Dia bukan lagi wanita yang sama yang bisa menerima apa saja dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Dia dengan demikian terprovokasi oleh sindiran Kinan. Baiklah, jika kamu ingin melihat yang asli, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Sarah meninggalkan ruang kerja dan segera kembali dengan buku sertifikat kepemilikan properti. Itu terlihat sama persis dengan milik Kinan, kecuali ada namanya sebagai pemiliknya. Ini membuat 2 security terpana. Yang mana yang asli? Yang asli tentu saja bersamaku. Ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu. Dia baru berusia 19 tahun. Mengapa ayahnya meninggalkan properti itu kepada seorang gadis muda dan tidak berpengalaman seperti dia? Sarah menjelaskan dengan angkuh, seolah menantang orang untuk menantang logikanya. Kedua penjaga mendengar kepekaan dalam argumennya dan kecurigaan mereka kembali ke Kinan. Menurut pendapat mereka, Sarah juga memiliki beberapa poin yang meyakinkan. Mulut Kinan melengkung menjadi senyuman. Menambahkan, kamu bilang milikku palsu dan milikmu asli. Kamu mendengarku? Sarah pura-pura khawatir, berkata, Kinan, kamu selalu menjadi anak yang merepotkan. Aku memutuskan untuk mengabaikannya ketika kamu di luar sana melakukan hal-hal yang merendahkan untuk merusak nama keluarga ayahmu. Tetapi sekarang kamu kembali untuk menipu ibu tirimu sendiri. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Meskipun itu mungkin bertentangan dengan apa yang aku janjikan pada ayahmu yang sudah meninggal. Tapi aku bersumpah aku akan mengeksposmu sebagai penipu hari ini. Atau kamu akan melakukannya. Hanya menjadi lebih buruk. Bagus. Kinan setuju dengan anggukan. Penipuan pasti harus diungkap. Kamu juga tahu kesalahanmu. Kalau begitu kamu harus menyerahkan sertifikat palsu itu dengan patuh atau aku akan benar-benar memanggil polisi. Tidak perlu. Sarah mengerutkan kening ketika dia bertanya, kenapa tidak perlu? Suara sirine mobil patroli terdengar dari luar. Kinan berkata, tidak perlu memanggil polisi karena aku sudah memanggil mereka untukmu. Wajah Sarah langsung memucat, ekspresinya sangat canggung. Dia tidak berharap Kinan benar-benar memanggil polisi. Si kecil nakal, kapan dia menelepon polisi? Sarah memelototi Kinan dengan kebencian sedemikian rupa sehingga tampaknya dia bersedia melahapnya. Kinan, di sisi lain, sedingin mentimun, seolah mengatakan bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Sarah, kita akan membiarkan polisi memutuskan sertifikat kita yang mana yang asli. Kinan melirik Sarah dan mengucapkan kata-katanya satu persatu. Wajah Sarah menjadi lebih pucat dengan setiap kalimat.
Sertifikat yang dia miliki adalah yang palsu, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan polisi masuk untuk melakukan identifikasi. Nyonya, polisi ada di sini, suara khawatir Bibi Suti datang dari bawah. Sarah segera merobek dokumen yang ada di tangannya. Qin memerintahkan, hentikan dia. Kedua penjaga keamanan bertindak berdasarkan naluri dan berlari untuk mengambil buklet sertifikat, tetapi mereka terlambat karena Sarah telah mendorong halaman yang robek dengan detail yang memberatkan ke tenggorokannya. Kedua pria itu bingung dan bahkan Qinan harus terkesan dengan kegigihannya. Sarah menelan halaman itu dengan tegukan berat dan wajahnya meringis karena upaya itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki bukti yang menentangku. Sarah memandang Qinan dengan puas. Qinan tersenyum menghina. Aku tidak membutuhkan bukti ini untuk berurusan denganmu. Itu terlalu sedikit. Kamu telah melakukan dosa yang jauh lebih besar. Jadi jangan khawatir, waktumu akan tiba. Qinan masih memiliki banyak trik di lengan bajunya, tetapi ini bukan waktunya untuk mengungkapkannya. Tujuannya hari itu adalah untuk mengusir Sarah keluar dari villa. Bukan untuk menghancurkannya, itu harus datang nanti. Sarah meskipun tidak mengindahkan peringatan Qinan sedikit pun. Sarah mencibir dengan kejam, dia mungkin kalah dari Qinan kali ini, tetapi lain kali, dia akan membuat wanita bodoh kecil itu membayar 2 kali lipat harganya. Siapa Qinan Aditama? 2 polisi datang ke ruang kerja dan mengumumkan ke ruangan. Qinan mengangguk, berkata, itu saya. Mengapa Anda menelepon polisi, Nona? Seseorang telah berjongkok secara ilegal di rumah saya selama bertahun-tahun, tetapi dia menolak untuk pergi ketika saya bertanya dengan sopan. Jadi saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan polisi. Saya minta maaf karena menyebabkan masalah seperti itu. Qinan menatap langsung ke Sarah ketika dia menjelaskan penjelasannya. Penampilannya seperti sedang melihat lalat yang menyebalkan namun keras kepala. Sarah tahu, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Meskipun polisi mungkin tidak memiliki alasan untuk mengusirnya, tetapi penjaga keamanan sekarang melakukannya. Dia bisa merusak nama Qinan dengan menyiarkan tindakannya yang tidak berbakti kepada publik, tetapi namanya sendiri juga akan terseret ke dalam lumpur. Dia tahu dia tidak benar-benar tampil sebagai teladan perilaku moral di seluruh pertemuan itu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya masuk ke eselon atas masyarakat sehingga dia harus hati-hati menjaga reputasinya. Apalagi putrinya baru saja menikah, mertuanya juga orang terhormat, dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang akan membuatnya kehilangan muka. Tidak hanya wajahnya yang hilang, Vania juga akan terlibat. Dengan beberapa ratus juta warisan Surya, mengapa dia harus begitu terpaku di villa kecil ini? Sarah diam-diam mencemooh Qinan. Jadi bagaimana jika bajingan itu mencuri villa darinya? Pada akhirnya, warisan itu atas namanya. Selama dia bernafas dalam dirinya, gadis bajingan kecil itu tidak akan pernah mendapatkan warisan keluarga Aditama. Villa dia akan dianggap sebagai amal untuk seorang pengemis. Mulut Sarah melengkung menjadi senyum kemenangan dan dia mengucapkan apa yang dia pikirkan. Dia memanggil Qinan pengemis ke wajahnya beberapa kali dengan sengaja, ingin mendapatkan di bawah kulitnya. Qinan mengabaikannya sepenuhnya. Itu pintunya jika kamu sudah selesai. Jangan memperpanjang sambutanmu, kamu mencemari rumahku dengan kumanmu. Qinan kembali ke Sarah dengan kata-katanya sendiri. Sarah meludah ke lantai dengan jijik sebelum berbalik untuk pergi berkemas. Sarah hanya mengemas beberapa barang berharga, meninggalkan sisanya. Dia menganggapnya sebagai sumbangan untuk Qinan, si pengemis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.